Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, sebagaimana biasa, mari kita niat i'tikaf dan membaca rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16. Syarat sah sholat berjamaah bagi imam dan makmum. Kita bahas syarat sah sholat jamaah sing kudu dipenuhi imam dan makmum. Satu, antara imam dan makmum kedua-duanya harus meyakini bahwa sholatnya sah. Jadi lek enten tiang jamaah
makmum kudu yakin lek salate imam sah, imam kudu yakin lek salate makmum nggih sah. Sakniki saumpama panjenengan salat kali putune sing sik cilik durung balik, durung ngerti syarat rukune sembahyang. Panjenengan idep-idep mempelajari murui putune dijak sembahyang bareng. Padahal tidak ada orang lain yang ikut makmum, panjenengan kali putune tok sing durung balik. Ayo le, ayo nduk sembahyang be aku. Karepe mulang putune supaya sergep sembahyang. Padahal di situ tidak ada jamaah lain. Lho niki lek panjenengan niat dadi imam boten sah. Sebab jelas makmume boten sah salati. Kecuali kalau di situ ada makmum yang lain, mungkin yugo-yugone sing pun balik atau siapalah pembantunya atau siapa yang sekiranya sudah balik yang kita anggap sah sholatnya. Nah, maka kita niat jadi imam sah. Tapi lah ambek putune tok mbok anake tok yang cilik mau panjenengan niat jadi imam boten sah. Nggih oleh mawon sembahyang kalih makmum sing durung balik nggih. Sing cilik durung ngerti tata cara salat. Cuma panjenengan ojo niat dadi imam. Nggih niat sholli fardhu dhuhri lillahi ta'ala ngoten mawon. Boten ditambahi imaman. Ngoten. Paham nih nggih? Nah, sekarang kebalikannya. Makmum harus yakin bahwa sholatnya imam sah. Lek panjenengan eruh sholate imam niki mboten sah. Panjenengan mboten usah makmum, mboten oleh makmum, wong seru makmum imame sembahyang. Gak sah kok makmum ae. Nggih panjenengan makmume niku mboten sah. Misale panjenengan roh yakin oh imam iki lek sembahyang gak tumakninai. Nah, saumpamane niki. Sadurunge sembahyang niku sampean kudu yakin lek imame mboten sah. Oh imam iki wacane gak pas iki misale. Oh imam iki wuduke gak bener iki misale. Yakin panjenengan yakin bahwa imam iki mboten sah. Lah panjenengan mboten oleh makmum. Wong imame mboten sah kok dimakmumi. Tetapi panjenengan mboten oleh memperumit penelitian imam iki sah apa enggak, wong ngaji rahmatul ummah apa enggak, mboten oleh wonten. Wis pokoke makmum nggih. Pokoke makmum ten imam gak eruh batale mboten menapa. Mboten lho. Dadi ndak boleh memperumit nggih. Napa niku wau? Kisah tangga iki ngerti fikih tangga mboten usah. Jadi yang penting kita niat makmum, kondisi imam kita tidak tahu persis bahwa imam itu batal, mboten napa. Tapi lek eruh nggih koyo niku wau yakin panjenengan wis eruh bahwa imam ini
salatnya batal, ya jangan makmum. Lah batale imam niku mungkin imam ini tidak memenuhi syarat sahnya sholat, mungkin imam ini tidak memenuhi rukun-rukunnya sholat, sehingga panjenengan yakin bahwa imam ini sholatnya tidak sah, ya jangan makmum itu. Sebab syarat makmum kudu gak roh batale imam. Lale roh batale imam di tengah-tengah sholat, panjenengan mboten nyongko le imam niki ngelakoni hal yang membatalkan sholat, kita makmum sret makmum sholli fardhul maghribi makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Bareng di tengah-tengah imame waktu iktidal gak tumakninah. Padahal sampean wis takbiratul ihram wis niat makmum, di tengah-tengah sholat roh batali imam, mungkin pada saat itu imamnya ndak tumakninah waktu iktidal, padahal tumakninah itu rukun. Lah kalau kita tahu batalnya imam di tengah-tengah kita sholat, maka kita harus niat mufarokoh. Mufarokoh niku di jero atine mbok usah dilafataken, niat ingsun pisah sangka imam. Sebab kita pada saat itu tahu imamnya batal. Kalau tetap kita makmum, ya sholat kita tidak sah niku. Jadi roh batale imam di tengah-tengah kita sudah melaksanakan sholat, maka di saat tahu itu kita harus niat mufarokoh. Napa niat mufarokoh itu? Niat dalam hati memisahkan diri dari imam. Kalau kita tahu sebelum kita takbiratul ihram, tahu persis dia itu batal, ya jangan makmum. Nah, niku carane ngoten niku wae. Nanti itu syarat. Syaratnya makmum diantarane ora weruh batale imam. Kula nate nggih sembahyang ten kene Masjid Purwosari niku, Masjid Etane Embong. Sing halamane ombo, masjidé rada menjero niku, ndek pinggir embong ya. Di lek teko mriki kanan jalan. Penak masjidé ngene wudu penak. Niku kula mboten ngerti. Waktu niku niat jamaah waktu maghrib nggih. Bareng wis takbiratul ihram, data imam niku maca Fatihah niku mantu-mantu. Kula yakin bahwa ini batal. Kan bergerak 3 kali berturut-turut dengan anggota yang berat itu kan bisa membatalkan sholat. Jadi mbuh nepak-nepakno, mbuh saking kulino, mbuh yo nopo ngoten. Jadi maca Fatihah niku mantu-mantu nemen niku. Kalau enggak sedikit mungkin bisa ditoleransi. Niku nemen. Jadi bismillahirrahmanirrahim mantu-mantu ngeten. Wah, batal iki. Lah begitu saya tahu saya sudah takbiratul ihram, ya saya harus niat mufarokoh. Pernah lagi di Cenggerayam. Waktu niku peresmian Masjid Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Hasyim Mujadi. Kula kasih eling. Di Cenggerayam. Kiai-kiai diundang. Ustaz-ustaz diundang. Bareng pas sembahyang isya, biasa kiai-kiai warga Nahdi itu tidak mau menonjolkan diri waktu ngimamin itu saling nunjuk. Niku mawon monggo yi. Akhirnya sing kena dapuk niku kiai sepuh nggih duwe pondok ya.
Mau tidak mau dia ngimami. Bareng ngimami niku macane Fatihah niku ndlewer. Alhamdulillah, karena sepune diboyok nopo ngoten lho, wis pokoke wis gak tepak belas. Padahal Fatihah rukun qauli lho, niku kudu tepak wacane. Nah, akhirnya niat mufaraqah niku karena kita sudah takbiratul ihram. Lah ono maneh sing makmum ngerti tapi gak ngerti. Bareng krungu suarane imam sing mbliyut niku wau, ndlewer niku njlembret, suarane njlembret gak tepak 14. Makmume kepyak-kepyak. Wah tak batal iki. Mestine niat mufaraqah to kepyak-kepyak. Opo. Ngerti tapi gak ngerti niku. Ah niku nggih. Jadi kita kalau tahu batalnya imam di tengah-tengah sholat, maka kita harus niat mufaraqah, dalam hati harus niat memisahkan diri. Niat ingsun pisah sangka imam, sebab syarat sahnya sholat jamaah itu diantaranya makmum harus tidak tahu batalnya imam. Nah nek saumpama imam batal nggih, makmum gak eruh, ya ora apa-apa, salate tetep sah. Cuma imam saumpama rumangsa batal salate, mari sembahyang aja woro-woro. Nggih, misale imam sarunge najis, mari momong putune nek uyu sarunge najis, lali gak salin terus gawe salat jamaah dadi imam. Bareng wis mari sembahyang iling lho salat. Sarungku mang lak najis, berarti salat itu gak sah, sebab syarat sah imam badan, pakaian, panggonan kudu suci sangka najis. Lah niku panjenengan sing dadi imam gak oleh woro-woro, gak usah woro-woro ten makmum. Mbayangku mang gak sah, salatku mang sarungku najis, mboten usah ngoten. Meneng ae wis. Mungkin panjenengan sing dadi imam iku baleni salati, sebab salat mboten sah. Tapi makmum tidak perlu diberitahu bagaimana sholatnya makmum tetap sah, karena makmum tidak tahu persis batalnya imam. Paham nih nggih? Nah, ini kan mungkin terjadi toh. Nah, mungkin panjenengan ngimami pas marno gak netepi syarat saya sholat, lali koyo apa. Paham nih nggih? Niki sing pertama. Yang nomor 2, antara imam dan makmum bentuk sholatnya harus sama. Lalu mboten podo, mboten sah sholatnya. Contoh nih, panjenengan sembahyang duhur, imame sholat janazah, niku mboten sah. Utawa makmume sholat janazah, imame sholat duhur, mboten sah, karena bentuk sholatnya tidak sama. Sholat janazah lah mboten rukuk sujud ya, gitu. Itu tidak sama bentuk sholatnya antara imam dan makmum, tidak sah. Lalek gak podo niku, hanya niatnya atau nggih niki enten keterangan watasiku adzuhru khalfal asri wal maghribu khalfal isya wal qada'u khalfal ada wal fardu khalfan nafl wa kadzalika aksu kulli dzalik. Kitab Takriratus Sadidah Shahifah 296. Sah
sholat zuhur makmum dengan imam sholat asar, atau makmum sholat maghrib imamnya sholat isya, atau makmumnya qadha imamnya ada, atau makmumnya sholat fardu imamnya sholat sunnah, atau sebaliknya. Ini sah karena bentuk sholatnya itu sama, walaupun berbeda niatnya. Paham nih nggih? Cuma kurang afdol, kurang sempurna, kurang utama. Kurang utama. Sing utama nggih persis salat zuhur makmum salat zuhur, asar asar, fardu bi fardu, sunnah niku. Jadi yang nomor 2, antara imam dan makmum bentuk sholatnya harus sama. Yang ketiga, syarat sahnya sholat jamaah bagi imam dan makmum, antara imam dan makmum harus berada di satu tempat dan tidak ada sekat yang menghalangi antara keduanya, strip imam dan makmum. Jadi imam ambil makmum kudu ninggen satu tempat yang di situ tidak ada sekat yang menghalangi antara imam dan makmum. Paling tidak harus ada jalan yang bisa diterobos untuk menuju imam. Nah, contohnya ini gampang nih, kalau contohnya ke masjid nih, imamnya mriki, makmumnya dhuwur, utawa makmumnya mriko, nggih ten masjid niku sebelah, utawa ten serambi mriku. Mboten masalah, asal ada jalan yang bisa diterobos oleh makmum menuju ke imam. Walaupun itu berputar balik. Nih, contohnya lek panjenengan sembahyang di dhuwur mriku, imamnya mriki menuju ke imam, makmumnya kan harus berputar balik karena jalan tangganya di belakang gitu. Cuma di situ bisa diterobos untuk menuju ke imam, mboten masalah. Itu kalau dalam masjid, ini dalam satu bangunan masjid. Tetapi kalau di luar masjid, ini winyanane pun kula sampaikan, di samping harus ada jalan yang bisa diterobos menuju imam, tidak boleh berputar balik. Misalnya panjenengan sholat id niku pintunya ditutup, pintu kecil ditutup, imamnya mriki, panjenengan sembahyang ten embong di luar masjid gitu ya, embong, walaupun posisinya di belakang imam tapi di embong, sing di ngarep niki mboten sah karena kalau menuju imam berputar balik. Tapi yang di embong di lurusnya jalan besar niku, kencenge menara niku, itu sah karena andai kata menuju ke imam tidak berputar balik. Begitu seterusnya sampai sambung menyambung sampai wetan, mboten masalah. Nah, niku itu yang dimaksud apa? Antara imam dan makmum harus berada di satu tempat dan tidak ada sekat yang menghalangi antara kedua imam dan makmum. Lah berada di satu tempat niki bisa cuma ngurangi fadilah jamaah, bisa ada jarak asal jarak itu tidak melebihi dari 300 dirok. Sak dirok niku setengah meter. Sak dirok setengah meter.
Berarti kalau 300 dirok pinten niku? 150 meter, kurang lebih segitu. Sehingga enten wingi jamaah Bapak sinten? Pak Praik. Ya, tanglet saumpami jamaah ten ngene nggirani Pak Barjo mriku, kan ada jarak latar niku. Nggih. Ngene Pak Barjo mriku, lawange dibuka, jamaah di jero omah, lawange dibuka, jamaah ten mriki. Saged mawon. Cuma fadilah jamaah berkurang. Jadi sah jamaah karena itu tidak ada 300 dirok. Asal di dalam itu tidak ada penghalang untuk ke sini, tidak ada penghalang yang sekiranya menghalangi untuk imam bisa menerobos ke sini. Tapi kalau di juru kamar lawangi detan sembahyang di juru kamar, ini kan berputar balik. Tapi selama tidak berputar balik, sembahyang di gandok, misalnya sembahyang di gandok mriki, niki enten dalan bisa diterobos nang masjid, boleh saja. Tapi lek dalanin mriki sembahyang mriki niki enten tembok, sembahyang di jero gandok pinggir kene mboten sah, gitu loh. Tapi kalau di sebelah sini asal pintunya dibuka bisa menerobos, seret nyamping terus misalnya boleh, mboten masalah. Aniku sing dimaksud nomor 3, antara imam dan makmum harus berada di satu tempat dan tidak ada sekat yang menghalangi antara keduanya, strip imam dan makmum. Pun niku dhisik nggih. Tek niki bab salat jamaah. Ini pelajaran yang akan datang bab salat qashar dan jamaah. Mungkin enten ditanglaken nggih. Ya, padahal sholat isya itu 4 rakaat kados gunting kan makmum 3 rakaat. Makmumnya kan maghrib. Nggih. Imamnya sholat isya. Imamnya sholat isya. Nah, setelah di rakaat ketiga, nggih. Setelah di rakaat ketiga, nggih, makmum bisa pilih. Nggih. Bisa tahiyat akhir sambil membaca doa-doa, menunggu imam sampai tahiyat akhir terus salam. Bisa di rakaat ketiga niat mufaroqoh, tahiyat sendiri terus salam sendiri. Ada 2 pilihan. Jadi bisa begitu. Paham ya? Bisa mufaroqoh, tahiyat sendiri, salam sendiri. Bisa menunggu dalam tahiyat akhir bagi imam ya, makmum ngenteni imam tahiyat akhir nanti salam bersama-sama imam. Paham? Mungkin nggih. Napa? Kan tuh tetap oleh adilai jamaah. Enggak. Tentang ini ke salah satu contoh misalnya pengantin mulai kita situ misalnya jam 1 sampai maghrib, kemudian biasanya maras itu mulai jam 10 dan itu sampai asar itu bisa jadi kosong. Jangan kosor, kalau kosor tidak boleh. Jamak ada yang diperbolehkan lil hajah, tidak digunakan untuk kebiasaan. Jamak saja. Iya. Iya. Itu ada sebagian pendapat yang memperbolehkan lil hajah. Cuma tidak boleh dibuat sembrono, artinya dingetengno lah. Ada kalau sangat dibutuhkan jamak bukan kosor. Mungkin wae jamak pelajaran yang akan datang kita akan terangkan. Nggih, monggo. Contohnya ada imam yang salah niat. Contohnya sholat maghrib, tapi imam
salahnya niatnya sholat Jumat setelah takbiratul ihram diulangi lagi takbir lagi padahal makmumnya sudah mengikuti takbiratul ihram. Nah, makmumnya itu sebelum takbiratul ihram lagi. nggih, bener ditakon niku. Begini, niat itu dalam hati. Ya, ini perlu difahami. Niat itu dalam hati. Kalau dalam hati niat sholat maghrib kok dadak sing diucapno isya itu tidak masalah. Yang jadi dalam hati. Makanya niat itu rukun kolbi, bukan rukun kauli. Andai kata ada kekeliruan semacam itu, asal hatinya sudah niat maghrib, walaupun lesannya muni isya, tidak masalah. Nah, itu jawaban yang pertama. Kalau memang dalam hatinya keliru, ya keliru aja niate memang di jero hati aja keliru, sehingga imam membatalkan sholatnya, kan keliru niatnya, ya makmum harus dibatalkan. Makmum harus dibatalkan, terus imam takbir, makmum takbir lagi. Lu ngonten aja nih. Kenapa? Iya, tapi takbir yang pertama kan badar. Tidak sah. Karena nomor satu imamnya salah niat, nomor dua makmumnya berjamaah dengan imam yang batal tadi, yang membatalkan sholat terus takbir lagi itu. Cuma yang penting tadi itu, kadang-kadang orang memang begitu, hatinya sudah niat sholat maghrib, lesannya keperucut sembahyang isya, itu tidak masalah, jangan diulangi, tidak masalah, sah, tetap sah. Karena niat itu rukun kolbi, yang kerja itu hati, bukan lesan. Anda kata keliru, yang penting hatinya niat maghrib, terus lesanik keperucut isya, bukan masalah. Nah, mungkin kembali dan melakukan. Ye. Imam itu kebetulan dengan sekalipun imam itu kebetulan kamu sepak, gerakan itu kok lambat. Sekalipun dari sudut ini dalam posisi dari kantor dari ini dari gantung tempat sujud berubah secara setengah ini. Nah kalau imam ini pun berubah pasti lebih mudah, kan mesti sujudnya ini mendahului imam, kantor imam ini pasti sambut empat terus begitu. Demikian sebaliknya misalnya berdiri kan, saking sujud ini dari berdiri polnya pun balian lah ini langsung menembak cepat, akhirnya mendahului imam terus, akhirnya terjadi. Kemarin kita sudah terangkan, usahakan makmum ini gerakannya setelah gerakan sempurnanya imam. Ngeten keterangan kemarin. Artinya begini, misalnya kita contohkan niki imam, kajenge ruku, ini makmum Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Ya diusahakan ini yang sempurna. Terus lek barengi ana apa bareng ngenten Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, niki makruh. Lek disii ya disii sing ditang-tang disii gitu. Nggih. Jadi kalau balik malih ratosaken lek barengi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, niku makruh. Lek disii contone imame sik nom nggih, terutama dalam sujud nggih. Dalam sujud semari ana bolna maca surat terus Allah niki disii gitu. Makmumnya disii gitu. Nggih. Ya napa? Terutama makmum sujud, imam sujud. Imam berdiri boten sampai sempurna, anu saja Allahu Akbar, padahal dari sedang. Akhirnya makmumnya no
macet langsung sudah padahal kan sudah maksudnya gimana? Nah, nggih termasuk disi niku disi gerakan imam berarti niku haram tetap salate sah. Tetap salate sah nggih. Tapi niku kondisine disi gerakannya imam haram tetap salate sah. Sing masalah ngoten derek sampai sedekah pun saja bar Allahu Akbar derek ngeten. Akhirnya makmum berdua sedekah. Nah, makanya jadi imam tuh harus betul-betul bijaksana dan tahu situasi dan kondisi. Gerakan takbir intikal itu disesuaikan dengan gerakan naik turun niku. Jadi imam nggih kadang kula nggih bingung, kadang-kadang imam nggih sajane antene al insan mahal khata, siapapun orangnya nggih. Manusia itu tempatnya khata wan nisyan, siapapun orangnya, walaupun khotib walaupun jadi imam masih kula nggih, mungkin banyak kekeliruan, mboten mungkin banyak kekeliruan. Kadang-kadang sembahyang apa mestine Allahu Akbar niku dawa karena tadi niku Allahu Akbar data Allahu Akbar iki tahiyat tahadek iki ngoten malah bingung makmume bingung padahal itu mestinya Allahu Akbar ngoten data Allahu Akbar padahal imame glorot ngadeg lho iki makmume bingung iki tahiyat tahadek. Ya hampir sama yang ditanyakan tadi itu. Akbar sit dan tengah ngadeg wis akbar mesti ini Allahu Akbar nonton baru makmum mengikuti mesti ini ngonten imam nih pun enten mari nggih terus saniki menawi dados imam mangko terdapat angsal dengan kata terus gengsi mundur terus ada sembahyang itu dosa apa? Ya nama tetap penting ya. Dados imam. Lah mangko tetep imam itu batal. Gengsi mundur. Akhirnya tetap terusan. Itu imam dosa apa? Ya dosa. Dosa. Cuma gak perlu woro-woro, ngoten lho. Lek woro-woro batal kabeh makmumi. Tapi sah makmumi. Usah asal mboten ero. Tapi lek woro-woro nggih mboten sak kudu baleni. Menengae tapi tetep dosa. Ya tetep dosa ta. Iku jenenge ngabuse Gusti Allah. Ya napa? Bisa. Lu sah makmumi. Nggih, monggo. Ya napa? Jaraknya terlalu dekat. Kalau di masjid ya, minganane pun kuterangaken nggih persis niku. Jadi kalau makmum berdua jam pinten anu saya. Oh, nyun sewu nggih, ngenten. Nyun sewu sing tanglet. Halo? Ngenten. Misale imamnya cuma berdua dengan makmum, nggih, berdua lho nggih. Itu posisinya di belakang imam satu telapak kaki. Aturannya ngoten. Saumpama berdua loh. Berdua wis gak ono wong liya. Misalnya imam dan makmum, makmumnya di belakang imam sak telapak kaki. Mboten di bawah persis, di belakang persis mboten. Memang aturannya begitu, sak telapak kaki. Andai kata di tengah-tengah sholat ada makmum lagi, ye, satu, ye,
maka makmum yang satu itu di sebelah kiri imam, di belakang imam sak telapak kaki. Jadi makmum yang pertama mau di belakang imam sebelah kanan, mundur sak telapak kaki. Niku lek anggap kalau imam makmum maneh nggih, nanti mek wong lurut tok. Ndak taunya di belakang ada imam lagi datang. Ada makmum lagi datang. Maka posisinya di sebelah kiri imam, mundur sak telapak kaki. Nanti di saat berdiri mundur kedua-duanya. Mundur kedua-duanya dan merapat. Sret merapat. Jadi posisi imam di tengah-tengah. Itu kalau kondisinya. Kalau memang sejak awal ada makmum dua, ya langsung di belakang imam. Karena sejak awal sudah ada makmum dua, langsung di belakang dua atau lebih, ya langsung di belakang imam. Tapi kalau tadi itu tidak diberitakan tidak ada orang lagi, ya posisinya di belakang imam sak delamaan. Paham ini? Belakang imam sak delamaan sampai kuat. Bunda kan begitu dua mundur kan, bukan begitu ada dua mundur kedua-duanya di belakang imam dan sambil merapat. Lalu kalau ada makmum lagi ya dia terus di belakang. Ngenten, melihat situasi dan kondisi. Kalau memang sejak awal nopo imaman itu trepes, enten imaman sing trepes nih lho, nggih, mboten jero ngenten. Lah niku mboten masalah, ya cuma berselisih sak delamaan mawon. Tapi lek imamane jero ngenten, nggih sing saya di belakang imam persis ngenten terus ngenten. Cuma lek napa kondisi kaya pertama wau nggih aturane ngoten niku. Mungkin enten malih ndaken ben anu nggih ya enggak mik nggih Karena waktu kita makmum misalnya di posisi tengah, terus kita batal. Nah ini kita mundur, keluarnya gimana? Kita ke kiri itu ada orang sholat atau gimana keluarnya? Dan seandainya itu nanti misalnya kita keluar ke belakang, terus misalnya kita posisi di belakangnya itu apa misi atau geser kanan itu gimana misi kekosongan sok tadi yang ditinggalkan Pak yang tadi. Nggih. Pertama, andai kata kita batal, padahal kita di tengah-tengah soft, nggih. Nah, dan kita soft di belakang tuh rapat betul, sehingga kita mau menerobos keluar itu tidak bisa. Niki nggih kita sabar menunggu sampai selesai sholat, asal waktunya sholat itu masih luas. Tapi lek waktu ini sholat wis kate entek, ya walaupun di belakang tuh softnya rapat, ya kita terus terobos untuk kita wudhu mengikuti sholat berikutnya. Tapi lek waktu ini sholat itu luas, maka kita yang batal itu tetap disuruh menunggu sampai selesai sholat. Lek waktu ini luas loh, lek waktu ini luas. Sebab kita melewati di depan orang sholat itu haram hukumnya. Melewati di depan sholat itu haram dengan jarak sak sajadah. Dengan jarak sak sajadah melintasi di depan sholat itu haram. Sehingga kalau softnya rapat kan tidak mungkin kita bisa merobot di celah-celah orang itu. Tapi kalau sholatnya longgar, begitu batal, kita diperkirakan bisa menyelip di tengah-tengah soft untuk wudhu, ya kita lakukan itu. Lah, untuk soft yang longgar terus diisi orang yang di belakangnya masuk ke nutupi soft yang longgar itu. Lah untuk yang terakhir yang merapat, yang bagian terakhir merapat. Mungkin nanti mari.
pada saat Ramadan, pada saat tarawih itu banyak biasanya makmum itu telat. Tapi yang telat awalnya itu saja kayak niati gitu. Apakah ini dosa? Misalnya begini. Jadi pada saat tarawih barunya sudah bisa. Terus nanti tarawihnya menyelesaikan nanti tidak sampai salat yang mulanya yang 20. Misalnya punya berapa sudah tidak bermanfaat misalnya. Jadi pada hari itu begitu tarawih baru sudah bisa makmum. Nah ini apakah dosa? Yang hari begitu gitu. Ya tidak mendapat fadilahnya sholat tarawih dengan sempurna gitu aja. Kalau dosanya enggak, itu kan masalah sholat sunnah kan. Kalau sholat isaknya, nah itu harus dilaksanakan ya sesuai dengan ketentuan. Kan sholat tarawihnya itu kan sunnah ya. Jangankan mengurangi rokaatnya, enggak sholat pun enggak apa-apa. Sholat tarawih ini karena hukumnya sunnah. Cuma eman Ramadan ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih tidak dilaksanakan dengan sempurna eman. Tapi kalau dosanya tidak, karena menyangkut masalah sunnah. Sholat isaknya itu yang harus kita perhatikan. Oke, ampun. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.